Selamat pagi anak-anak kami kelas 9 yang kami cintai. Salam sehat ya anak-anakku. Ibu yakin anak-anak kami pasti semuanya sehat. Ya, inilah permulaan kita untuk pembelajaran matematika ya. Semalam sudah dimulai belajar, tapi ini baru masuk roster matematika. Baiklah anak-anak kami, semoga kelas 9 ini nanti kalian bisa semua mengikuti pelajaran. Sebenarnya karena situasi dan kondisi pandemik ini, Ibu merasa bagaimana ya tentang anak-anak kami kelas 9 ya, tapi kita ikutilah apapun yang terjadi, itu pasti sepengetahuan Tuhan dan pemerintah kita juga pasti mengerti dengan keadaan ini ya nak. Jadi jangan risau, pasti semua ada akhirnya ya, semua ada akhirnya. Kita berdoa supaya kiranya segera corona ini selesai dari terutama Indonesia ini, biar bisa kita belajar bertatap muka. Apapun ceritanya, kalau kita online seperti ini tidak bisa sesempurna ya kita tatap muka. Jadi kita sama-sama berdoa supaya COVID ini segera berlalu ya anak-anakku. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kami persilahkan untuk berdoa masing-masing di tempat ya. Berdoa dulu baru kita mulai pelajaran. Oke, silakan berdoa. Baiklah anak-anak kami, sekarang kita akan memulai pelajaran, yaitu tentang kesebangunan. Tentang kesebangunan ya. Ini lihat slide. Kesebangunan dan kekongruenan. Inilah pelajaran kelas 9 bab 1. Di mana kita tujuan pembelajarannya yaitu nanti kita setelah mempelajari kesebangunan ini, siswa dapat membedakan bangun-bangun datar yang sebangun dan tidak sebangun. Siswa dapat menyebutkan syarat dua segitiga yang sebangun. Siswa dapat mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Siswa dapat menemukan dua konsep bangunan kongruen. Siswa dapat menentukan syarat dua segitiga sebangun ataupun kongruen. Ya, inilah tujuan-tujuan kita untuk mempelajari pelajaran kita ini. Ya, kita lanjutkan. Ini anak-anakku, sebelum kita masuki yaitu kesebangunan dan kekongruenan, kita diingatkan kembali untuk mempelajari skala dan model. Ini sudah kita pelajari nih waktu kelas 7, waktu mempelajari perbandingan sudah, dan kelas 8 juga sudah ada kita pelajari skala dan model. Jadi di sini inilah materi pendukung pada kesebangunan ya nak. Ini materi pendukung. Jadi ini nanti tulislah di buku catatanmu supaya ada menjadi teorimu dan rumus-rumusnya salin di buku catatanmu ya nak. Ya, sekarang ini nggak perlu lagi bacakan satu persatu, bacalah anak-anakku. Ya, sekarang kita ambil contohnya dalam skala dan skala skala dan model. Lihat ya, skala dan model ini tadi apa artinya? Pernahkah anak-anak kami melihat gambar dari peta? Pasti pernah kan? Nah, kalau kita lihat gambar dari peta itu, di bawah sekali ada ditulis di situ skala. Misalnya dibuat skala 1 berbanding 1000 contoh ya. Nah, artinya 1 cm pada gambar pada peta itu, di gambar 1 cm sebenarnya itu adalah 1000 cm pada keadaan sebenarnya. Itulah arti dari skala. Jadi dari contoh yang kita lihat di slide ini, ini dibuat di sini 2 kota berjarak 15 km yang sebenarnya dia 15 km ya, akan digambar pada peta dengan skala 1 berbanding 250.000 ya. Jadi skala ini biasanya ini satuannya itu dalam sentimeter
Ini maksudnya 1 cm pada peta, 250.000 pada keadaan sebenarnya. Itulah arti skalanya ini. Jarak 2 kota pada peta, itulah yang ditanya. Berapakah yang kita gambarkan ini jaraknya 2 kota ini yang 15 km itu? Itu maksudnya dengan skala 1/250.000. Oke? Nah, lihatlah penyelesaiannya. Jarak sebenarnya itu ganti dulu ke sentimeter. Karena skala kita itu adalah satuannya tadi sentimeter, ya. Diganti dulu supaya sama satuannya. Ya, inilah dia. Maka hasilnya menjadi 6 cm. Oke. Seterusnya contoh yang kedua. Jarak 2 pelabuhan. Nah, maksudnya pelabuhan A dengan B jaraknya 320 km. Udah? Jika jarak pelabuhan itu di dalam gambar pastilah kecil ya kan, 16 cm. Udah? Berapakah skalanya? Kenapa bisa digambar 16? Berarti berapa skalanya? Sekarang skalanya berapa? Ya, kita perbandingkanlah, kita hitunglah. Jarak sebenarnya ini juga kita buat ke sentimeter. Ini dia, tambahkan 5 nolnya. Karena apa? Karena 5 tingkat dari sentimeter ke kilometer, ya. Kilometer, hektometer, ya, sampai sentimeter ada 5 tingkat. Jadi tambahlah 100.000 menjadi 32 juta sentimeter. Ya, maka skalanya perbandingkan jarak pada peta banding jarak sebenarnya. Maka hasilnya menjadi 1/2000. Oke, inilah menjadi skala. Itulah contoh yang kedua. Kita lihat selanjutnya yaitu model. Tadi skala dan model, sekarang model, ya, model. Inilah rumus-rumus yang kita lihat modelnya, misalnya panjang benda dengan lebar benda. Nah, ini dia. Kita perbandingkanlah panjang benda per panjang bayangan, lebar benda per lebar bayangan, tinggi benda per tinggi bayangan. Ini boleh juga dibalik ini. Bisa juga dengan panjang benda per lebar benda, boleh, ya, boleh. Ini per ini. Kalau di perkalian silang kan ini dia, perkalian silang. Ya, pasti sama dengan panjang benda per lebar benda sama dengan panjang bayangan per lebar bayangan, sama ya. Boleh karena ini menggunakan perkalian silang. Tetapi ingat ya anak-anakku, ini perbandingannya ini biasanya ini diambil 2 dulu baru dicari, ya, misalnya lebar dengan tingginya ini atau lebar dengan panjangnya ini gitu ya. Tidak pernah langsung diperbandingkan 3, 2 dulu. Jadi kalau 2 ini sudah sebanding, pasti tingginya juga sebanding, ya. Kalau sebanding, lebar dengan tinggi sebanding, panjang dengan lebarnya juga sebanding, pastilah panjang dengan tinggi juga sebanding. Itu makanya dibuat di sini ada 3 perbandingannya. Oke, P disingkat dengan ini, bisalah kamu baca. Ya, sebagai contoh, sebuah benda mempunyai panjang 50 meter dan lebarnya 20 meter. Ini pastilah ini sebenarnya, ya, jarak sebenarnya. Karena apa? Ukuran sebenarnya. Karena apa? Meter. Meter itu tidak mungkin kita gambar muat dalam buku kita atau dalam buku gambar kita 50 meter, bukan. Jadi ini tanpa disebut pun di sini panjang sebenarnya, lebar sebenarnya, kita sudah harus bisa tahu bahwa satuannya ini terlalu besar, tidak mungkin digambar dalam buku. Maka jika ada satuan yang besar-besar ini seperti ini, terus gampang kita menentukan bahwa itu adalah ukuran yang sebenarnya. Ya, berarti ini adalah panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Terus mempunyai bayangan dengan panjang. Ini bayangan sudah jelas ya. Ini ukuran peta lah, ini ukuran bayangan gambar. Nah, ini sentimeter. Oke. Berapakah lebar bayangan benda tersebut? Iya, kita gunakanlah nanti rumus-rumus ini. Sama seperti yang Ibu bilang tadi, boleh ini panjang benda per lebar benda, panjang bayangan per lebar bayangan, boleh. Panjang benda per panjang bayangan, boleh, ya. Nah, yang penting ini tidak boleh. Kalau benda di atas, benda semua. Kalau bayangan gitu ya. Jadi jangan terbalik-balik, nanti hasilnya jadi salah. Oke anak, kita lanjutkan. Bagaimana jawaban dari contoh soal kita? Lihatlah ini. Ya, inilah yang Ibu bilang tadi. Panjang benda per lebar benda. Di mana di sini yang sama, benda ke benda, ya. Ini harus ada samanya. Dan yang di atas ini juga harus ada samanya, panjang dengan panjang. Ya, supaya tidak terbalik.
Karena seringkali anak-anak kami menghitung ini bisa terbalik, akhirnya jawabannya salah. Ya, inilah dia ya caranya. Boleh ini nanti contoh-contohnya ini semuanya kamu tulis dalam catatan Mena. Biarpun sudah kita pelajari, pastilah kamu sudah lupa. Karena ini mendukung untuk kesebangunan dan kekongruenan. Ya, jadi kalau kita sudah paham dengan ini nanti, kesebangunan dan kekongruenan pun pasti lebih gampang kita pelajari. Ya, selanjutnya inilah nanti menjadi latihanmu ya anakku. Ini latihan. Kerjakanlah ini nanti di buku latihanmu, jangan digabung teori dengan teori, latihan dengan latihan. Inilah latihan yang pertama. Udah jarak 2 kota, ini ya jarak yang ini. Udah bisalah kamu lihat ini ya. Jadi nomor 1 ini yang ditanya itu ada 3 ini. Besar skala, skalanya berapa, jarak sebenarnya berapa, apabila dibuat lagi soalnya, ya cobalah diperhatikan itu ya. Jadi yang di bawah ini adalah yang model tadi ya, soal dari model. Jadi inilah yang kamu kerjakan ya nak. Jadi kerjakanlah ini di buku latihan. Terus nanti setelah siap kamu kerjakan, fotolah buku latihanmu itu, letakkan di dadamu seperti ini anak. Sebentar. Seperti ini misalnya, inilah buku latihanmu itu sudah kamu catat, buat di dadamu dan fotolah ini. Harus nampak wajahmu ya anakku, harus nampak wajahmu. Lihatlah di sini nanti pekerjaanmu itu ya. Kalau misalnya dia ada 2 lembar, ya buatlah misalnya seperti ini 2 lembar ya, ginilah dia ya, 2 lembar. Oke? Jadi bisa nanti dan kirimlah ini di classroom, ya nak, di classroom. Jangan salah mengirim ya nak. Nanti ibu mengoreksinya di classroom supaya ada nilaimu. Oke? Cukup sekian dulu materi kita dan silakanlah ini kerjakan. Kumpullah di classroom ya. Oke, jadi sekarang kita lihatlah, kita tutuplah pembelajaran kita ini. Dan silakanlah beristirahat. Salam, goodbye.